wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Aborori dengan NIM 2019-210405. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kualitas. Definisi kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 4 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama, pengaruh kualitas. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Terdapat 3 alasan kualitas itu penting, yaitu yang pertama reputasi perusahaan, yang kedua kehendak produk, yang ketiga keterlibatan global. Selanjutnya ada Malcolm Baldrige National Quality Award. Penghargaan ini diberikan oleh Kongres USA kepada organisasi-organisasi yang telah mampu menerapkan manajemen kualitas untuk memberikan peningkatan nilai kepada pelanggan dan meningkatkan performansi organisasi secara keseluruhan. Penghargaan ini tidak diberikan pada produk atau jasa tertentu saja. 3 penghargaan dapat diberikan sepenuhnya untuk tiap kategori, yaitu manufaktur, jasa, usaha kecil, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya ada biaya kualitas. Biaya yang timbul dari semua upaya untuk membuat produk menjadi berkualitas. Ada 4 kategori utama yang dikaitkan dengan biaya kualitas, yaitu biaya penjagaan, biaya penaksiran, kegagalan internal, dan biaya eksternal. Selanjutnya yang terakhir ada etika dan manajemen kualitas. Bagi seorang manajer operasi, memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, dan berkualitas kepada pelanggan adalah salah satu pekerjaan yang terpenting. Kurangnya proses desain dan produksi pengembangan produk-produk berkualitas rendah tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan kecelakaan, tuntutan hukum, dan pertambahan peraturan pemerintah. Jika sebuah perusahaan yakin telah memperkenalkan sebuah produk yang layak dipertanyakan, maka tindakan tanggung jawab harus didasari oleh perbuatan etis. Sebuah perusahaan manufaktur harus menerima tanggung jawab untuk setiap produk berkualitas rendah atau produk-produk yang terkontaminasi yang mereka pasarkan kepada masyarakat. Ada banyak pihak berkepentingan yang terlibat dalam produksi dan pemasaran produk-produk berkualitas rendah, termasuk pemegang saham, para pekerja, pelanggan, pemasok, distributor, dan kreditor. Dalam hal etika, setiap perusahaan harus mengembangkan nilai inti yang menjadi panduan sehari-hari untuk semua orang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Ridho Firmansyah dengan NIM 2019-210-461. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar kualitas internasional. Standar kualitas internasional adalah suatu kenyataan yang diperlukan di dalam suatu sektor industri bila mayoritas barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi suatu standar yang telah dikenal. Standar seperti ini perlu disusun dari kesepakatan melalui konsensus dari semua pihak yang berperan dalam sektor tersebut, terutama pihak produsen, konsumen, dan seringkali juga dari pihak pemerintah. Standar kualitas internasional yang pertama yaitu ISO 9000. Kualitas secara global sangat penting sehingga dunia bersatu menciptakan kualitas ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee ISO TC. ISO TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO TC 176 menetapkan siklus peninjauan setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000
menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Sertifikat ISO 9000. Untuk memiliki sertifikat ISO 9000, suatu organisasi harus melalui proses selama 9 hingga 18 bulan yang mencakup dokumentasi prosedur kualitas, penilaian lapangan, dan serangkaian audit yang terus berjalan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua yaitu ISO 14000. Proses internasional kualitas yang terus terbukti dengan dikembangkannya ISO 14000. ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 elemen pokok. Yang pertama, manajemen lingkungan. Yang kedua, audit. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Yang keempat, pelabelan. Dan yang terakhir, penilaian siklus hidup. Standar baru ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu citra produk yang positif dan ekspos yang berkurang terhadap kewajiban. Yang kedua yaitu pendekatan sistematis yang baik untuk pencegahan polusi melalui minimalisasi dampak ekologis dari produk dan aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu ketaatan dengan persyaratan peraturan dan peluang untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya kebutuhan untuk melakukan audit majmuk. Untuk mendapatkan sertifikat ISO 14000, suatu organisasi dianugerahi ISO 19000, mereka harus diaudit secara eksternal oleh badan audit yang telah terakreditasi. Badan sertifikasi harus diakreditasi oleh ANSI, ASQ, badan akreditasi yang ada di Amerika Serikat, atau badan akreditasi nasional di Irlandia. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus meraih keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa penting bagi pelanggannya. Di sini ada 7 konsep program TQM yang efektif, yaitu perbaikan berkesinambungan, Six Sigma, pemberdayaan pekerja, benchmarking, just in time atau JIT, konsep Teguchi, dan pengetahuan perangkat TQM. Yang pertama yaitu perbaikan berkesinambungan. TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah didapat dan diraih, tetapi selalu diupayakan. Yang kedua yaitu Six Sigma. Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total. Metodologi Six Sigma untuk melakukan peningkatan terus-menerus menuju target Six Sigma dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta dengan menggunakan peralatan, pelatihan dan pengukuran sehingga ekspektasi dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Alisfani, NIM 2019-210477. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment berarti melibatkan karyawan di setiap langkah dari proses produksi.
secara konsisten, penelitian menganjurkan bahwa sebesar 85% dari masalah kualitas berkaitan dengan material dan proses, bukan dengan kinerja karyawan. Oleh karena itu, tugasnya adalah untuk merancang peralatan dan proses agar menghasilkan kualitas yang diinginkan. Akan baik dilakukan dengan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi oleh mereka yang memahami kekurangan dari sistem. Kemudian cara untuk membangun pemberdayaan karyawan termasuk yang pertama, membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. Yang kedua, mengembangkan pengawas yang terbuka dan sportif. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf kepada karyawan produksi. Yang keempat, membangun organisasi dengan moral yang tinggi. Yang kelima, menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus kualitas. Kemudian ada tolok ukur. Tolok ukur atau benchmarking adalah bahan lain di dalam program TQM suatu organisasi. Tolak ukur melibatkan pemilihan standar barang, jasa, biaya, atau praktik yang mewakili kinerja yang paling baik untuk proses dan aktivitas yang serupa dengan milik kita sendiri. Kemudian langkah-langkah untuk mengembangkan tolak ukur adalah yang pertama, menentukan apa yang akan dilakukan tolak ukur. Yang kedua, membentuk tim untuk tolak ukur. Yang ketiga, mengidentifikasi mitra tolak ukur. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur. Yang kelima, mengambil tindakan untuk menyamai atau melewati tolak ukur. Yang selanjutnya ada tepat waktu atau just in time atau biasa disebut JIT. Falsafah di balik konsep tepat waktu adalah salah satu perbaikan dan peningkatan penyelesaian masalah. Sistem JIT dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan. JIT berkaitan dengan kualitas. Ada beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, JIT memotong biaya kualitas. Hal ini terjadi karena bahan sisa, pengerjaan kembali, investasi persediaan, dan biaya kerusakan berkaitan langsung dengan persediaan yang dimiliki. Kemudian JIT peningkatan kualitas. Saat JIT mengurangi waktu tunggu, menyimpan bukti kesalahan, dan membatasi sumber kesalahan potensial. JIT menciptakan sebagai proses dampak sebuah sistem peringatan dini untuk masalah kualitas, baik dalam perusahaan maupun dengan pemasok. Konsep Taguchi. Sebagian besar masalah kualitas adalah hasil dari produk dan proses rancangan yang buruk. Kenichi Taguchi telah memberikan kita 3 konsep yang ditujukan untuk memperbaiki baik produk maupun proses kualitas. Yang pertama ada kekuatan kualitas atau quality robust. Perusahaan adalah produk yang dapat dihasilkan secara seragam dan secara konsisten dalam bidang manufaktur dan kondisi lingkungan. Yang kedua ada fungsi kerugian koalisi atau quality loss function, atau bisa disingkat dengan KLF, mengidentifikasi seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut meningkat saat produk tersebut berpindah menjadi sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang terakhir ada kualitas berorientasi sasaran atau target oriented quality, adalah falsafah dari perbaikan terus-menerus untuk membawa produk tepat pada sasaran. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat TQM. Yang pertama ada lembar periksa. Lembar periksa adalah suatu formulir yang dirancang untuk mencatat data. Karakteristik dari lembar periksa sendiri yaitu data dapat dicatat dengan mudah, data dapat dipahami dengan mudah, mencegah terjadinya hilang data, dapat menentukan sumber persoalan, memungkinkan pemecahan persoalan dengan cepat, dipakai untuk memeriksa beberapa item secara bersamaan, dan yang terakhir memungkinkan pengklasifikasian. Yang kedua ada diagram sebar. Diagram sebar menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Langkah-langkah pembuatan diagram sebar yaitu yang pertama, kumpulkan data dan masukkan ke dalam tabel. Yang kedua, gambarkan sumbu tegak dan sumbu datar beserta skala dan keterangannya. Dan yang ketiga, gambarkan titik-titik koordinat data tersebut.
Selanjutnya yang ketiga ada diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Diagram sebab akibat adalah sebuah teknik skematik yang digunakan untuk mengetahui letak-letak masalah kualitas yang mungkin terjadi. Manfaat dari diagram sebab akibat sendiri yaitu mengorganisasikan dan menghubungkan faktor-faktor sebagai sarana untuk urun pendapat atau brainstorming. Yang berikutnya ada melibatkan setiap orang yang terkait. Dan kekurangan dari diagram sebab akibat sendiri yaitu sangat kompleks, memerlukan dedikasi dan kesabaran, dan bisa jadi sulit dalam memfasilitasinya. Yang keempat ada diagram Pareto. Diagram Pareto adalah sebuah metode untuk mengelola kesalahan, masalah, atau cacat guna membantu memusatkan perhatian untuk upaya penyelesaian masalah. Prosedur diagram Pareto yaitu tetapkan klasifikasi data, tentukan kerangka waktu, kumpulkan data, ranking penyebab-penyebab, bangun tabel, dan gambarkan histori. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, nama saya Pravitri Adista Dinara Gusya dengan NIM 2019-210544. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir. Nah, diagram alir yaitu diagram kotak yang secara grafis menggambarkan sebuah proses atau sistem. Nah, manfaatnya yaitu untuk memahami proses, mengidentifikasikan perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Yang ketiga ada membantu pekerjaan untuk mengetahui di mana posisi mereka di dalam proses itu. Nah, yang keempat ada membangkitkan dukungan melalui partisipasi. Selanjutnya ada histogram. Nah, histogram itu sendiri yaitu merupakan alat yang menggambarkan penyebaran distribusi frekuensi, yaitu pengaturan data yang berdasarkan magnitud berupa grafik dan balok. Nah, balok-balok yang terdapat dalam histogram itu dihasilkan dari persamaan struk yang memberikan jumlah kelas-kelas data yang terdapat dalam grafik histogram setelah kita mendapatkan perkiraan jumlah kelas. Dapat diperoleh interval kelas dengan membagi range data dengan jumlah kelas yang diperoleh. Selanjutnya ada statistical process control atau SPC, atau bisa disebut juga dengan pengendalian proses statistikal. Nah, Statistical Process Control atau SPC itu seperangkat alat pemecah masalah yang baik dan berguna dalam mencapai stabilitas proses dan memperbaiki kapabilitas melalui pengurangan variabilitas, yaitu peranan inspeksi. Sebuah sistem operasi yang baik mempunyai suatu pengendalian atas proses yang dilakukan. Tugas manajemen operasi bukan hanya membuat sistem-sistem, namun juga memastikan sistem tersebut memenuhi standar dengan inspeksi. Inspeksi ialah suatu cara memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Inspeksi meliputi pengukuran, perasaan, perabaan, penimbangan, atau pemeriksaan produk dengan tujuan menemukan proses yang buruk sesegera mungkin. Perlu diingat, inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau cacat pada produk atau mengubah suatu produk dan meningkatkan nilainya. Inspeksi hanya berfungsi menemukan kekurangan atau cacat. Kapan inspeksi dilakukan dan di mana inspeksi dilakukan? Memutuskan kapan dan di mananya inspeksi dilakukan bergantung pada jenis proses dan nilai tambah pada setiap tahap. Inspeksi dapat dilakukan pada salah satu titik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di pabrik pemasok saat pemasok melakukan proses produksi. Yang kedua, saat menerima produk dari pemasok atau supplier. Yang ketiga, sebelum melakukan proses yang mahal dan tidak dapat dikembalikan. Yang keempat, selama tahap-tahap proses produksi. Yang kelima, saat produk selesai dibuat. Dan yang keenam, sebelum mengantarkan ke konsumen. Dan yang ketujuh, pada titik kontrak dengan pelanggannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abilari Rizurmawati dengan NIM 2019 210551. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni peranan inspeksi. Yang kedua yaitu inspeksi sumber, ketiga inspeksi industri jasa, dan keempat inspeksi atribut atau inspeksi variabel. Inspeksi terbaik adalah inspeksi yang dilakukan pada sumber produksi. Hal ini disebut sebagai inspeksi sumber. Idenya adalah setiap pemasok, proses, dan pekerja memperlakukan langkah berikutnya dalam proses sebagai pelanggan sehingga memastikan produknya tiba dengan sempurna di pelanggan sebenarnya. Inspeksi dapat dibantu dengan penggunaan daftar periksa dan pengendalian seperti perangkat yang aman dari kesalahan yang disebut Pokayoke. Pokayoke adalah alat atau teknik bebas kesalahan yang memastikan produk yang baik setiap saat. Contohnya, mulut selang pompa bensin, ukuran standar kertas kentang goreng di McDonald's, dan peralatan paket operasi di rumah sakit. Pada organisasi berorientasi jasa, titik inspeksi ditetapkan pada lokasi yang luas. Inspeksi terbagi dua berdasarkan karakteristik kualitas, yaitu inspeksi atribut adalah inspeksi yang menggolongkan barang catat atau baik tanpa mencantumkan keterangan derajat kecatatan. Kedua, inspeksi variabel adalah inspeksi yang menggolongkan barang ke dalam suatu kontinum seperti dimensi, ukuran, berat, kecepatan, dan kekuatan. Selanjutnya yaitu TQM di sektor jasa. Kualitas jasa susah untuk diukur dan bergantung pada persepsi pada ekspektasi dibandingkan kenyataan serta persepsi pada proses dan outputnya. Adapun kualitas jasa digolongkan dalam dua hal, yaitu yang A, normal, yaitu pengantaran jasa secara rutin. Yang B, ekspresional, yaitu bagaimana dapat mengatasi permasalahan. Kemudian manajer operasional memainkan peranan penting dalam mengatasi beberapa aspek utama kualitas jasa, yaitu pertama, komponen terukur dari banyak jasa yang penting. Kedua, yaitu proses jasa. Ketiga, manajer dapat mempengaruhi harapan jasa. Dan keempat, manajer harus dapat mengharapkan pengecualian. Keempat aspek utama tersebut merupakan kunci jasa yang berkualitas. Adapun menentukan kualitas jasa adalah yang pertama yaitu reliabilitas berhubungan dengan konsistensi kinerja dan kebergantungan. Kemudian kedua yaitu daya saing berhubungan dengan kesiapan karyawan menyediakan layanan jasa. Ketiga, kompetensi berarti kepemilikan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan jasa. Keempat yaitu akses mengandung arti mudah didekati dan kemudahan kontak. Kelima, kesopanan berhubungan dengan saling menghormati dan keramahan. Yang keenam yaitu komunikasi, berarti dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti konsumen. Yang ketujuh yaitu kredibilitas, mengandung arti dapat dipercaya dan jujur. Kedelapan, keamanan adalah bebas dari ketakutan dan keraguan. Kesembilan yaitu memahami, berhubungan dengan mengenal kebutuhan konsumen. Kesepuluh, nyata termasuk bukti fisik dari jasa. Kualitas adalah istilah yang memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Kualitas merupakan fitur atau karakteristik total dari sebuah produk, barang, atau jasa yang dikaitkan dengan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang terlihat maupun tersirat. Menetapkan harapan kualitas sangat penting bagi operasi yang efisien dan efektif. Untuk mencapai kualitas perlu menerapkan konsep total quality management, karena kualitas tidak dapat diperiksa atau sebuah bentuk. Topik ini membahas 6 konsep total quality management agar efektif serta berbahagia hal berkaitan dengan kualitas jasa. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.